Saya pikir ini juga akan bermanfaat ya untuk teman-teman yang ada di sini yang baru akan memulai bisnisnya maupun yang sudah jalan ya bisnisnya, tentang performance appraisal. Performance appraisal itu penilaian kinerja ya. Apa sih penilaian kinerja itu? Nah, ini definisinya. Namanya juga penilaian, berarti pekerjaannya dinilai gitu kan. Apa yang dilakukan itu kemudian dinilai. Kalau definisinya, kalau kita lihat di KBBI gitu ya, atau kita lihat di teori-teori tentang penilaian kinerja itu, penilaian kinerja itu adalah proses pengevaluasian dari pencapaian sasaran kerja. Jadi ketika kita memulai bisnis, memulai usaha, kemudian kita rekrut karyawan gitu ya, kita tempatkan mereka di tempat-tempat tertentu gitu ya, sesuai dengan job desk yang kita berikan kepada mereka, pastinya ada goal, ada sasaran yang ingin kita capai gitu. Nah, sasaran itu tercapai atau tidak itu perlu dievaluasi ya, atau sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Jadi punya usaha itu ternyata tidak hanya sekedar sudah kita buka usaha, kita rekrut karyawan, kemudian karyawan itu kita kasih job desk, setelah itu selesai gitu ya. Kalau misalnya kita nggak suka, kita rumahkan gitu ya. Kalau kita masih suka, kita perpanjang. Ternyata tidak begitu, ada tekniknya gitu ya, ada tekniknya, ada aturannya gitu ya dalam menilai apakah dia itu akan kita menurut kita layak untuk dipertahankan dan akan kita teruskan gitu ya kontraknya, ataukah dia itu akan kita hentikan aja. Jadi ada tekniknya ya. Nah, nah ini ya, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Manfaat dari penilaian kinerja itu banyak sebenarnya. Ini saya rangkum ya, dari beberapa manfaat saya rangkum. Yang pertama, ketersediaan informasi. Jadi kalau kita itu melakukan penilaian kinerja, kita akan mendapatkan informasi tentang karyawan gitu ya. Untuk apa? Sebagai dasar pengambilan keputusan yang menyangkut karyawan. Dasar pengambilan keputusan yang menyangkut karyawan. Kita mau naikkan gajinya atau tidak, itu sebenarnya berangkat dari penilaian kinerja. Kita mau promosikan atau tidak, kita mau angkat, misalnya nih kita sudah nanti usaha kita berkembang, kita buka cabang gitu ya, siapa nih di antara karyawan yang ada yang layak untuk kita naikkan, untuk kita promosikan sebagai kepala cabang misalnya, yang akan kita promosikan sebagai koordinator, jangan koordinator ya bahasanya, atau kepala gudang, penanggung jawab operasional misalnya, penanggung jawab produksi misalnya gitu ya, itu siapa gitu ya. Jadi akan kita gunakan sebagai salah satu informasi untuk gitu ya menempatkan karyawan, menyesuaikan kompensasinya juga gitu. Dia itu kira-kira nanti di akhir tahun perlu dikasih bonus berapa, sehingga kita itu nggak bingung dan tidak menggunakan reka-reka gitu ya. Ini kayaknya kalau yang ini segini aja, kalau yang ini segini aja gitu. Jadi kita sudah punya tolok ukur siapa yang akan kita berikan persentase lebih banyak dibandingkan yang lain gitu ya. Tuh, jadi penyesuaian kompensasi atau bahkan kenaikan gaji. Kalau misalnya kita mau ngikutikan ini tren kenaikan gaji ya, kita sesuaikan dengan kalau pemerintah itu kan menetapkan UMR ya, biasanya setiap tahun kan ada tren naik, meskipun nggak selalu ya, kadang-kadang kayak tahun 2021 ke tahun 2022 itu nggak naik UMK gitu ya, tapi setelah itu ada kenaikan dari 22 ke 23. Nah, meskipun kita nggak kita tidak mendengar bahwa UMK itu naik, tapi kalau kita itu mau gitu ya, karyawan-karyawan kita itu lebih sejahtera, kita bisa naikkan. Nah, naiknya sampai seberapa? Si A, si B, si C meskipun posisinya sama, kita tidak bisa menaikkan gaji mereka itu sama gitu, karena bisa jadi kinerjanya itu berbeda. Nah, dari mana kita akan mendapatkan dasar untuk menaikkan? Dari penilaian kinerja gitu ya, dan yang lain ya teman-teman. Jadi kompensasi, kenaikan gaji, penempatan karyawan gitu ya, itu kita akan dapatkan dari penilaian kinerja. Kemudian manfaat yang kedua, kita percepat aja, nanti lebih banyak praktek saya pikir, meningkatkan kualitas SDM. Nah ini, jadi salah manfaat yang lain dari penilaian kinerja itu adalah kita jadi tahu nih, kan di awal sudah di training nih ya, di awal masuk kan sudah dilakukan training, kemudian dia bekerja. Nah selama bekerja kita ukur, kita lihat gitu ya, kita
kita sesuai, kita kasih job desk gitu ya selama bekerja. Nah di akhir masa kerja, misalnya 6 bulan sekali nanti ya di slide berikutnya, itu kita ukur ini selama proses bekerja ini kira-kira sesuai enggak dengan yang kita mau gitu ya, sudah mencapai sasaran enggak, sudah sesuai dengan target kita enggak gitu ya. Nah ini jadi kemudian hasilnya selain untuk sebagai bahan pertimbangan untuk menaikkan gaji gitu ya dan yang lain-lain tadi, ini juga bisa kita gunakan untuk memperdalam trainingnya gitu ya. Oh ternyata setelah dinilai aspek ini nih yang kurang gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan hasil dari penilaian kerja itu untuk mengembangkan mereka, untuk melakukan pengembangan gitu ya. Karena namanya karyawan itu kadang-kadang ketika bekerjanya itu aja, begitu aja, tidak ada tanggung jawab yang ternyata lebih besar gitu ya dari sebelumnya, itu akan mengalami masa jenuh istilahnya, masa jenuh. Jadi bisa aja kemudian jadi burnout gitu ya, merasa lelah sekali bekerja karena kerjaannya gitu-gitu aja, nggak ada tantangan yang berbeda. Nah ini jadi penilaian kinerja ini akan bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan kualitas dia ya, sehingga dia nanti menjadi pribadi yang berbeda gitu ya, skillnya, kemudian aspek-aspek yang lain yang akan kita tentukan dalam penilaian itu akan terukur gitu. Ini adalah manfaat ya dari penilaian kinerja. Jadi ketersediaan informasi, kita punya data ya, sehingga misal nih kita sama-sama punya kita punya 2 orang pramuniaga atau pramusaji ya. Kalau di restoran tuh sama-sama 2 orang nih sama-sama pramusaji, masuknya barengan, di training barengan gitu ya, diukurnya juga barengan, kontraknya sama misalnya. Nah ini bisa jadi di akhir tahun gajinya berbeda. Kenapa? Kita lihat dari pengukuran kinerjanya, kita dapat informasi penilaian, dapat informasi data hasil pengukuran kinerjanya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kualitas dia, ternyata yang satu ini gitu ya, bagus sih pekerjaannya tapi kurang ide misalnya ya, nggak pernah memberikan masukan-masukan, kemudian apalagi pelayanannya ya segitu-gitu aja misalnya, tapi yang satunya ini berbeda gitu. Nah kita bisa nih gunakan tolok ukur yang berbeda ini, perbedaannya di mana untuk menentukan kira-kira pada si B ini training seperti apa yang bisa kita berikan supaya mereka jadi standar gitu ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai tolok ukur untuk itu ya. Nah kemudian penilaian kinerja atau performance appraisal yang saya singkat PA di sini ya, itu diharapkan menjadi peta yang akan membuat pemimpin perusahaan atau owner dapat melihat orang-orang dengan kualifikasi seperti apa yang sekarang ada dalam perusahaan. Jadi bisa memetakan ternyata ada 10 orang nih posisinya sama gitu, mana yang ternyata sangat ideal bagi kita gitu ya, mana yang ternyata masih ada kekurangan gitu ya. Ini contohnya, contoh peta tuh begini ya. Jadi peta itu perbandingan antara potensi dan kinerja, potensi dan kinerja ya. Kalau potensinya itu ini rendah, ini tinggi ya. Kalau potensinya itu rendah, kinerjanya rendah, nanti di akhir masa kerja sebulan sebelumnya kita sudah bisa langsung putuskan sebulan lagi nggak akan pakai dia, sehingga kita bisa rekrut lagi misalnya ya. Kenapa? Karena no hopers ya, nggak ada harapan, nggak bisa berkembang gitu ya, nggak punya potensi ya. Setelah kita cek gitu ya, ternyata kemampuan untuk berpikirnya itu lemah misalnya, inisiatifnya juga rendah misalnya gitu ya. Dikasih pelatihan seperti ini ternyata tidak berubah misalnya gitu ya. Jadi perbandingan antara potensi dan kinerja. Kalau kinerjanya rendah, potensinya rendah, kemudian kinerjanya juga rendah, berarti sudah nggak bisa diharapkan untuk bisa berkembang. Kita tidak bisa berharap yang bersangkutan membuat bisnis kita itu semakin besar, seperti itu ya. Kemudian kalau potensinya itu rendah, tapi kinerjanya itu sedang-sedang saja ya, di tengah-tengah, foot soldiers, diperlukan pemantauan ya. Jadi dia punya potensi itu rendah, tapi kinerjanya itu kalau dikasih tahu begini ya udah dia nuruti ngerjain itu aja gitu ya, tapi nggak ada
inisiatif untuk melakukan yang terbaik ya. Ya udah gitu-gitu aja, berarti diperlukan pemantauan. Jadi harus terus kita pantau. Tuh, kalau potensinya rendah, kinerjanya itu tinggi, potensinya rendah. Apa ya? Secara apa istilahnya ya? Kemampuan intelektual misalnya gitu ya. Itu rendah. Tapi kinerjanya itu bagus ya. Berarti dia di sini workhorses, mempertahankan hasil kerja. Dia akan berusaha untuk mempertahankan hasil kerjanya. Ya, tuh. Itu seperti itu. Nah, ini teman-teman yang di kelompok merah, ini kan ada merah, kuning sama hijau ya. Yang merah ini peta apa istilahnya? Peta rendah ya. Artinya orang-orang yang ada di sini itu orang-orang yang perlu dibantu atau tidak sama sekali atau kita rumahkan gitu ya. Sedangkan orang-orang yang ada di sini di kuning, ini kan kuning tuh hati-hati ya. Kalau ini kan berhenti, udah stop. Tuh kan? Kalau ini hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi ada di peta ini. Kalau misalnya di sini nggak ada yang membuat dia itu unik atau khas yang membuat kita itu kemudian lebih suka dibandingkan yang lain gitu ya. Seperti itu. Ini tipe hati-hati. Kalau di sini yang hijau ini yang memang harus kita pertahankan, apalagi di sini ya bintang ya. Nah, kalau tipe-nya sudah di sini, ini bisa nih kita promosikan sebagai misalnya nih sebagai kepala cabang atau penanggung jawab produksi misalnya gitu ya, penanggung jawab gudang misalnya, kepala gudang misalnya. Ini jadi bintang. Kalau di sini perlu waktu tambahan untuk siap menempati posisi. Nanti kalau sudah di sini, posisinya di sini nih, berarti dia butuh apa kira-kira? Butuh training supaya bisa ke sini. Berarti dia butuh training. Perlu waktu tambahan untuk siap menempati posisi. Kita training. Kira-kira nih misalnya nih nggak ada karyawan yang ada di posisi ini gitu. Tapi ada di sini, berarti kita kasih training. Kira-kira apa yang membuat dia itu akan berkembang sehingga dia menempati posisi ini. Atau di sini menunjukkan hasil kerja yang baik secara konsisten ya, secara konsisten, menunjukkan hasil kerja yang baik secara konsisten. Tapi dia kan potensinya masih separuh ya, di tengah-tengah gitu, sama dengan yang lain sebenarnya gitu. Tapi hasil kerjanya itu baik, nggak pernah ada cacat, nggak pernah ada komplain dari customer misalnya. Tapi nggak bisa ke sini karena potensinya itu kurang ya. Berarti di sini dia juga butuh training ya, butuh dikembangkan seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karyawan itu selain memiliki hak untuk digaji, mereka itu juga memiliki hak untuk berkembang. Karena apa? Karena kalau tadi sempat diskusi juga ya sama Mbak Silvi, kalau karyawan itu yang dilakukan itu aja gitu ya, nggak pernah ada tantangan baru, akhirnya ya dia akan berada di masa atau periode di mana itu dia jenuh, nggak ada tantangannya. Coba diminta untuk bikin kalau misalnya usahanya industri, coba diminta untuk bikin resep selama ini kan dari kita gitu ya, resep dari kita sudah melihat customer itu kok kayaknya sedikit udah mulai berkurang nih gitu ya, kayaknya customer mungkin sudah mulai bosan dengan menu yang itu aja. Sementara kita misalnya sebagai owner sudah nggak tahu apa ya kira-kira yang bisa membuat customer ini balik gitu. Nah kita tantang ini si karyawan ini, kamu punya resep apa? Kamu punya ide apa? Kita bikin apa? Ya diajak ngobrol gitu ya, diajak ngobrol. Kalau ada ide kita coba. Kalau ternyata berhasil gitu ya, berarti dia bisa gitu. Di sisi potensi dia punya gitu. Kinerjanya juga bagus. Nah, itu ya. Jadi perlu kita kembangkan seperti itu. Ini untuk petanya ya. Jadi kalau di sini ini nomor 9. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalau di ranking. Ya, jadi ini ranking yang udah nggak bisa kita harapkan nih di sini gitu. Kinerjanya buruk, potensinya sebenarnya sedang-sedang aja, tapi kinerjanya buruk, sering terlambat, apalagi nggak patuh terhadap arahan misalnya gitu ya. Sebenarnya dia ada potensi, lumayan lah potensinya, tapi ya gitu, secara kinerja itu nggak terlalu baik ya. Sering mengecewakan customer misalnya, udah siap-siap untuk dirumahkan, seperti itu. Ini petanya ya. Nih, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum dilanjut, Mas Isya? Ini
Oh ini, sama ini. Mm-mm. Misalnya ada satu orang aja, ada dua orang. Kita mau pilih yang mana gitu. Oke, potensinya sedang-sedang aja, yang satu orang tapi kinerjanya bagus gitu ya. Dengan potensinya yang sedang-sedang aja, kinerjanya juga sedang-sedang aja gitu kan. Ada di sini kan. Itu kira-kira yang mana gitu. Kita sesuaikan dengan goal kita, Mas. Kita lebih ke arah mana? Nah, ini kan sebelum kita masuk ke penilaian kinerja ya. Nanti kita lihat skornya. Jadi ada di sini dan di sini bisa jadi skornya sebenarnya berbeda. Kita lihat skornya nanti. Skornya lebih tinggi yang mana? Kalau ternyata lebih tinggi yang ini, ya udah berarti kita ambil yang ini. Tapi kalau skornya yang ini, ya kita ambil yang ini. Kalau ternyata dua-duanya sama nih skornya gitu ya. Skornya sama kira-kira gimana dong gitu. Nah, kita sesuaikan dengan target kita. Kita lebih pas yang mana? Karena insya Allah owner itu punya feeling ya. Kita juga nggak bisa mengabaikan yang namanya feeling. Karena nanti untuk menentukan indikator dari penilaian itu nanti di poin pertama sama kedua, tahapan pertama sama kedua itu nanti pakai kualitatif gitu ya. Artinya pakai ukuran-ukuran subjektivitas sebenarnya. Tuh, yang terakhir yang output ini nanti yang pakai ukurannya itu harus objektif gitu ya. Jadi kita lihat kira-kira yang mana ya gitu. Kalau perlu istikharah mungkin ya. Itu kalau saya sih itu sudah yang terakhir ya. Terakhir kayak lakukan ketika bingung ini yang mana ya kira-kira ya. Antara ini atau ini. Kayak misalnya ada karyawan yang ternyata ada di sini ada di sini dan di sini. Ya ada dua orang. Sedangkan kita butuh satu orang gitu ya. Berarti kan harus ada yang dirumahkan. Yang di sini dan sama yang di sini ini kira-kira yang mana ya? Yang kinerjanya bagus, potensinya rendah, atau yang potensinya bagus tapi kinerjanya yang rendah. Kan sama-sama bikin bingung. Nah, ini kita lihat, kita ranking aspek-aspek apa nih yang lemah. Kemudian kita skor, Mas. Gitu. Kira-kira akan lebih banyak aspek yang lemah atau yang kuat gitu. Kita cek ya. Itu sama dengan itu ya sebenarnya. Gitu. Gitu ya Mas Isa ya. Oke, bisa dilanjut? Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini sebelum kita memulai untuk melakukan penilaian, ada beberapa hal yang harus kita tentukan. Yang pertama input. Gak kelihatan ya. Nanti mungkin bisa di-share di ini ya, materinya ya. Ada beberapa hal yang bisa kita tentukan. Yang pertama input. Nah, teman-teman sebelum ngangkat karyawan nih, itu kan pasti sudah merumuskan yang namanya job desk, ya kan? Job desk itu kan harus ditentukan dulu. Karena enggak mungkin kita ngerekrut karyawan, kemudian setelah dia kerekrut, dia nanya, "Saya harus ngelakuin apa, Mbak?" Apa ya? Saya juga bingung, kan enggak mungkin ya kan? Kita tentunya sudah harus tentukan job desk-nya. Ya, job desk-nya, pekerjaan utamanya apa, kemudian yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa gitu ya. Itu sudah kita tentukan di awal ya. Nah, job desk itulah nanti yang akan menjadi standar kinerja mereka gitu ya. Ya, job desk itu yang akan menjadi standar kinerja mereka. Apa yang harus dipersiapkan apa yang harus dipersiapkan? Artinya input atau standar kinerja itu adalah apa yang harus kita siapkan untuk menilai. Gitu. Jadi sebelum kita merumuskan penilaian, kira-kira kita menyiapkan apa aja nih gitu. Nah, berangkatnya itu dari standar kinerja ya. Karena standar kinerja inilah yang akan menjadi tolak ukur bagi kita untuk menilai apakah karyawan yang bersangkutan itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak gitu. Jadi inputnya ini kita tentukan dulu dari standar kinerja. Standar kinerjanya dari mana? Ya dari job desk itu. Job desk-nya ngapain aja? Dia harus ngapain aja? Misalnya CS itu harus ngapain aja? Oh, CS itu harus melayani, oke. Melayaninya itu dengan cara bagaimana? Itu harus kita tentukan. Jadi SOP, standar operasional prosedur, itu harus kita tentukan di awal. Jadi jangan hanya sekedar, nah kamu nanti melayani pembeli udah selesai gitu. Tapi kamu nanti melayani pembeli dengan cara seperti ini. Misalnya nih, tentuin standarnya. Begitu ada pembeli yang masuk, kamu sapa, "Selamat pagi Pak," gitu ya. "Ada yang bisa dibantu?" Atau "Selamat pagi Pak, Bapak membutuhkan apa hari ini?" Misalnya gitu ya. Jadi ada SOP-nya, itu ditentukan, itu akan kita gunakan sebagai indikator penilaian nanti. Dijalankan atau tidak gitu ya, SOP yang sudah kita tentukan. Nah, jadi
Sebenarnya banyak yang mau saya ini kan ya, tampilkan, cuman kalau kebanyakan slide nggak enak, jadi lebih enak nanti langsung kita praktekkan aja. Jadi dari job desk itu kita turunkan ke SOP. Job desk-nya melayani gitu ya, melayani pembeli. SOP-nya apa? Gitu ya. Seperti itu. Kemudian proses. Nah, setelah kita tentukan apa yang harus kita persiapkan ya dengan dalam penilaian, kita juga harus melakukan ini, bagaimana menentukan ini, bagaimana harus mencapai. Kalau sudah kita tentukan ini target indikator-indikatornya gitu ya. Terus gimana cara mencapainya? Apa yang harus dilakukan gitu ya oleh oleh pemilik gitu ya, atau pimpinan perusahaan gitu, atau user, supaya standar kinerja yang dicapai oleh karyawan ini dapat mencapai goalnya perusahaan. Gitu. Jadi kita tentukan prosesnya dulu. Proses ini yang tadi itu SOP-nya ya. Kalau di sini itu job desk-nya, nah kita tentukan SOP-nya. Job desk-nya adalah melayani gitu ya, melayani pembeli. Terus SOP-nya bagaimana? Atau job desk-nya adalah memproduksi apa bahan sehingga menjadi bla 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 gitu ya. Terus memproduksinya dengan cara seperti apa gitu ya. Membuatnya dengan cara seperti apa? Jangan-jangan nggak sama dengan yang kita mau. Misalnya harusnya tepung itu diayak dulu atau disangrai dulu. Ini misalnya Mbak ya, disangrai dulu, ini enggak, beli tepung masukkan diolah, padahal harus disangrai dulu. Sesuai enggak? Gitu ya. Kalau enggak sesuai berarti dia harus kita latih. Karena bisa jadi dia enggak sesuai itu kita minta masuk, kita kasih catatan aja apa yang harus dilakukan, setelah itu kita tinggal. Itu harus butuh training gitu kan. Seperti itu. Jadi bagaimana karyawan itu harus mencapai standar itu ya, atau job desk ini. Kemudian yang terakhir yang harus kita tentukan juga adalah outputnya. Jadi begitu kita tentukan job desk-nya, kita buat SOP-nya, terus outputnya apa? Hasilnya apa kira-kira? Ya, output ini adalah ukuran kinerjanya, apa yang harus dicapai oleh karyawan ya. Berarti dalam waktu sekian bulan training kamu sudah harus tahu tahapan-tahapan membuat roti yang benar di sini itu seperti apa. Karena kan biasanya tiap toko outlet ya, atau tiap perusahaan itu kan jangan sampai dia pakai standar perusahaan yang lain. Karena dia mungkin baca-baca saking kritisnya gitu ya. Dia baca-baca, semangat belajarnya juga tinggi gitu, belajar dari perusahaan yang lain, karena di tempat kita nggak menemukan itu misalnya. Dia pakai standar perusahaan yang lain, padahal di tempat kita standar itu nggak berlaku misalnya. Akhirnya ketika kita ukur di sini, ya nggak sama dengan target kita gitu ya, ukurannya itu nggak sama dengan target kita gitu. Jadi ini yang harus kita tentukan dulu ya. Jadi inputnya seperti apa, kemudian kita mau proses dengan cara bagaimana, kemudian apa yang harus yang harus dicapai oleh karyawan itu harus terukur dengan jelas. Kemudian, nah ini dua komponen kunci penilaian kinerja. Yang pertama, aspek perilaku kerja. Ini penting untuk dipahami karena ternyata penilaian kinerja itu atau performance appraisal itu diukur dari dua indikator ini, nggak cuma satu ya. Yang pertama adalah aspek perilaku kerja. Adalah aspek yang menggambarkan bagaimana karyawan mampu bekerja sesuai peraturan yang ditetapkan dan dapat menyesuaikan diri dengan tim kerja serta budaya perusahaan. Kalau kemarin di materi interview itu pertanyaan tentang hal-hal yang sifatnya pribadi perlu ditanyakan, itu untuk mengukur ini sebenarnya nanti ke depannya. Ya, perilaku kerjanya bagaimana gitu. Jadi aspek yang menggambarkan bagaimana karyawan mampu bekerja sesuai peraturan perusahaan yang ditetapkan dan dapat menyesuaikan diri dengan tim kerja. Jadi teamworknya seperti apa, kedisiplinannya bagaimana gitu ya. Kemudian perasaan untuk memberikan yang terbaik kepada customer itu bagaimana gitu. Itu adalah masuk dalam aspek perilaku kerja. Kemudian aspek kedua, komponen yang kedua adalah aspek kompetensi. Ya, aspek kompetensi biasanya disebut sebagai key performance indicator. Ya, aspek kunci atau
indikator kunci untuk menentukan performa kerja dari seorang karyawan adalah aspek yang mengukur kecakapan karyawan dalam melaksanakan job desk. Nah, kalau job desk itu diukurnya pakai ini. Kalau yang ini perilaku yang diukur, sedangkan yang ini adalah tanggung jawab pekerjaannya, gitu ya. Kecakapan karyawan dalam melaksanakan job desk atau tanggung jawab kerja, ya. Tanggung jawab kerja utamanya, job desk, SOP, hasil kerja itu diukurnya pakai ini. Nah, dua hal ini adalah dua komponen yang harus ada sebenarnya dalam penilaian kinerja karyawan. Supaya apa? Kalau yang ini untuk menghindari masalah-masalah yang berangkatnya dari pribadi, gitu, yang berangkatnya dari perilaku kerja. Sedangkan ini untuk menghindari atau mengevaluasi komponen-komponen yang berangkatnya dari ketidakpahaman karyawan terhadap job desk, SOP, gitu ya, output yang diharapkan oleh perusahaan gitu. Jadi harus ditentukan, kayak misalnya Mbak Sylvie nih ya, ada usaha roti ya Mbak ya, usaha roti itu sebenarnya Mbak Sylvie sebagai owner tuh sudah harus menentukan di awal, aku mau dalam setahun ini targetku ya, target omset ya itu segini, itu harus ditentukan dulu di awal. Kemudian berarti kalau diturunkan ke dalam bulan, dibagi 12 bulan, per bulannya harus segini misalnya. Nah itu harus diketahui oleh karyawan gitu. Mungkin mereka memang tidak ada apa ya, mereka mungkin tidak harus keluar yang menawarkan gitu, tapi pelayanan mereka juga akan turut menentukan, ya, akan turut menentukan lancar atau tidaknya, bertahan atau tidaknya customer itu. Jadi karena customer itu bukan sekedar hasil yang akan dilihat gitu ya dari perusahaan kita, tapi juga pelayanan gitu ya, itu seperti itu. Nah ini aspek perilaku kerja dan aspek kompetensi, dua-duanya harus diukur. Ini komponen kuncinya. Kemudian nah ini ya, faktor penting dalam penilaian kinerja. Yang pertama apa? Aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai udah jelas tadi ya, dua komponen tadi itu, aspek perilaku dan aspek kinerja atau disingkat sebagai KPI. Ini PA, performance appraisal ya. Kemudian atau penilaian kinerja. Kemudian aspek yang kedua apa? Aspek yang kedua adalah metode yang digunakan. Udah tahu nih aspeknya apa aja, terus gimana ya cara ngukurnya, pakai apa ya? Nah ini juga penting, kita mau pakai apa? Mau pakai rating scale ya, rating scale itu berarti pakai skala pengukuran ya, skalanya mau dibuat pengukurannya mau dibuat kriteria apa? Kalau 1 kriterianya begini, kalau 2 kriterianya begini, kalau 3 kriterianya begini misalnya ya. Kenapa begitu? Karena gini teman-teman, penilaian kinerja itu sesuatu yang kalau balik ke slide sebelumnya ya, yang ini. Nah, yang ini, dua ini, input dan proses ini itu ditentukannya secara kualitatif. Maksudnya kita yang membayangkan kira-kira ini nanti standar kinerjanya gimana ya kira-kira ya. Apa standar kinerja itu brand match ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan gitu ya. Kira-kira nanti kalau dia itu CS, kira-kira apa yang dilakukan ya nanti? Oh, dia melayani. Terus yang kedua dia menawarkan ya kepada pembeli. Yang ketiga dia apa itu namanya? Apa Mas Samsul? Kalau menawarkan produk yang lain itu apa namanya? Ya cross selling gitu ya. Terus apa lagi? Nah, itu namanya job desk. Itu standar kinerja. Jadi meskipun dia CS, supaya output atau omset yang didapat itu sesuai dengan goal yang ditetapkan gitu ya, dia juga harus jadi marketing. Marketingnya nggak harus keluar, tapi dengan cara melayani gitu kan. Misalnya dia beli roti 1 gitu ya, tapi kita lagi ada promo nih, kita mau dia belinya 2, kebetulan ada promo, nah kita minta dia untuk menawarkan, Pak kebetulan di sini ada promo, kalau beli 2 nanti gratis 1, atau kalau beli 2 nanti dapat ini, dapat souvenir ini misalnya. Itu cross selling gitu ya, yang akan bermanfaat terhadap omset. Misalnya itu ya salah satu job desk-nya. Terus prosesnya, kira-kira untuk mencapai ini standar yang untuk mencapai standar ini kira-kira SOP-nya gimana? Standar operasional prosedurnya gimana? Dia ngelayan, yang pertama nih pelayanan ya, di sini misalnya dia harus melayani pembeli. Kira-kira bentuk pelayanannya itu gimana supaya orang itu menjadi senang dilayani, bahagia, keluar dari pintu outlet kita gitu ya, itu nggak ada lagi di dalam pikiran mereka kecuali
aku kalau beli roti kayaknya di sini aja deh, misalnya gitu ya. Pelayanannya enak, padahal belum makan rotinya gitu kan. Tapi pelayanannya luar biasa, mbaknya ramah, seneng gitu ya. Senang, apalagi mbaknya kemudian, ini yang diajarkan Mas Samsul juga ya pada teman-teman CS gitu ya. Apalagi mbaknya, selamat pagi Pak David. Kok kenal aku gitu ya. Itu kan salah satu bentuk ini juga sebenarnya ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjual lebih banyak gitu. Di sini ditentukan. Oh, itu ditulis. Berarti harus apa? 5S senyum, 3S senyum, sapa, salam misalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa lagi gitu. Jadi dari 3 standar, 3 job desk itu bisa jadi 15 SOP bisa jadi gitu. Ini dari 3 standar, 3 job desk itu bisa jadi 15 standar gitu. Ini juga kualitatif kan, karena kita merancang, merumuskan itu dengan kualitatif, dengan kira-kira akan bagaimana ya. Nah, baru nanti kalau ini sudah kita tentukan, kita baru akan bisa melakukan ini. Ini kita skor. Kenapa? Karena kalau nggak kita skor, nggak kita ukur, kita nggak punya data. Data kita hanya ingatan. Iya Pak, gitu misalnya. Yang ini tuh kalau ngelayani tuh gini Pak. Iya Iya Pak, benar, nggak ada CCTV, nggak bisa membuktikan, ya kan? Terus gak ada data gitu, gak ada data, kita gak punya data kalau cuman kalau melayani itu gini gitu. Kenapa begitu? Karena manusia itu cenderung menilai secara subjektif. Supaya objektif berarti harus tertulis dengan angka-angka. Kalau yang ini subjektif oke, karena kita masih membayangkan. Tapi di sini sudah harus objektif, sehingga misalnya seperti yang saya contohkan tadi, kalau ada 2 karyawan nih yang mau yang mau kita PHK, itu adalah salah satunya, yang kita keluarkan itu benar-benar yang memang udah nggak bisa dipertahankan. Datanya dari mana? Dari data ukur-ukuran ini. Ini harus dikuantitatifkan, harus diangkakan. Tuh, kalau di sini masih kualitatif, kalau di sini harus dikuantitatifkan, harus berupa angka, gitu ya. Jadi harus dihitung secara logis. Jadi dilogiskan gitu ya. Karena kalau cuman menurut aku itu terlalu subjektif gitu. Terlalu subjektif, bisa jadi enggak yang sebenar-benarnya. Tapi kalau ini diangkakan, itu akan ketahuan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Mas Isa, bisa jadi dua-duanya memang lemah. Tapi mana yang lebih lemah itu hanya bisa kita lihat dari skor. Gitu. Ya. Nah, kemudian balik lagi ke sini, metode yang digunakan apa? Terus periode penilaian kinerjanya. Nah ini, kapan kita mau menilai itu juga harus kita tentukan. Kalau di kantor itu, kalau di tempat kami ya di Surabaya Printing itu biasanya kami melakukan penilaian aspek key performance indicator, aspek kompetensi kerjanya itu setiap bulan. Jadi setiap bulan kita ukur. Sedangkan aspek perilaku kerja itu kita ukur 6 bulan sekali. Karena ngukur orang, maksudnya ngukur karakter orang itu berbeda dengan ngukur hasil kerja orang, gitu ya. Hasil kerja itu berbeda. Kalau hasil kerja, misalnya omset, tujuannya ya, goalnya itu adalah omset. Omset itu kan bisa dilihat tiap harinya, bisa diukur. Nah, dalam 1 bulan itu kita tentukan target omset kita berapa. Udah tercapai enggak? Misalnya target omsetnya 100%, target omsetnya 100 juta. Ternyata kita hanya dapat karyawan yang bersangkutan itu hanya dapat 50 juta. Nah, itu kan terlihat ya. Sedangkan kalau kalau perilaku kerja itu baru terlihat setelah sekian lama bergabung. Ya, kita kan nggak bisa ngukur, wah ini kalau kerja kurang patuh terhadap arahan, ya kurang patuh terhadap arahan. Kenapa? Iya saya bilang kayak gini ternyata nggak dilakukan. Sekali itu kita sudah bilang kalau dia itu kurang patuh terhadap arahan, padahal bisa jadi bahasa yang kita gunakan untuk mengarahkan itu tidak dia pahami. Dan kebetulan dia misalnya introvert, nggak mau bertanya, ya kan? Tuh, jadi diukurnya itu kalau di tempat kami perilaku kerja itu diukurnya 6 bulan sekali, gitu. Kemudian ini periodenya. Terus gimana? PA-nya diukurnya kapan? PA-nya diukurnya di akhir tahun.
PA-nya dilakukan di akhir tahun. Kenapa? Karena PA itu adalah gabungan antara perilaku kerja dan apa tadi? Nah, kompetensi kerja gitu ya, perilaku kerja dan kompetensi kerja atau performa kerja ya. Itu. Jadi digabung nih, di akhir tahun digabung penilaiannya. Jadi PA itu teman-teman adalah gabungan dua komponen tadi itu ya, komponen perilaku, aspek perilaku kerja dan komponen aspek aspek kompetensi kerja itu. Kemudian yang berikutnya, siapa yang menilai dan dinilai? Kalau yang dinilai udah jelas nih, karyawan, ya kan? Yang dinilai udah jelas karyawan. Berarti ownernya nggak usah dinilai. Kalau perlu dinilai juga gitu ya. Bagus sih kalau dinilai juga, karena kita kan jadi tahu akhirnya, oh penilaian dari karyawan kita itu orangnya begini toh gitu. Mungkin tidak KPI-nya, ya, mungkin tidak KPI-nya. Karena KPI itu kita yang bisa ukur, tapi perilaku kerjanya itu bisa diukur oleh karyawan gitu. Jadi siapa yang menilai dan dinilai? Kayak misalnya nih, perilaku kerja, karena perilaku kerja itu lebih ke arah bagaimana mereka itu dapat menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan, melaksanakan bagaimana mereka mentaati peraturan gitu ya. Itu yang menilai bisa aja adalah teman-teman, bagaimana teamwork mereka, yang menilai adalah teman-temannya. Jadi nggak kita aja, supaya lebih apa? Lebih objektif. Karena tadi kalau di sini ya, di slide sebelumnya, nah ini di sini ini kan harus objektif sudah, nggak boleh subjektif lagi. Kalau di sini subjektif karena kita yang menentukan, ya. Tapi di sini ini sudah harus objektif. Jadi sudah nggak boleh pakai kayaknya gini gitu. Udah nggak boleh lagi seperti itu, gitu. Ya, jadi yang menilai siapa? Yang menilai adalah rekan kerjanya. Misalnya dalam satu outlet ada 2 orang, berarti mereka saling menilai. Ditambah penilaian kita sebagai owner, gitu ya. Kita juga melakukan penilaian itu ya. Siapa yang menilai dan siapa yang dinilai itu adalah salah satu aspek yang juga penting untuk mengukur. Nah, kalau misalnya dalam satu outlet itu ada 5 orang gimana? Kita pasangkan dengan untuk perilaku kerja ya, kita pasangkan dengan yang biasa bersinggungan. Jangan sampai yang sifat, karena selama rentang waktu 6 bulan itu gitu ya, selama rentang waktu 6 bulan itu shiftnya itu satu orang dengan orang yang lain itu sama, si A dan si B shift pagi, si C dan si D shift siang gitu terus gitu ya. Berarti kita nggak bisa meminta A untuk menilai si C, ya kan? Kita nggak bisa begitu. Kenapa? Karena nggak paham pasti, ya kan? Nggak ngerti aku. Ya wes tak ukur segini. Nah itu salah akhirnya gitu. Jadi siapa yang menilai dan siapa yang dinilai itu juga harus ditentukan. Metodenya nanti ya di praktek akan lebih kebayang nanti metodenya seperti apa. Kemudian, nah ini yang terakhir insya Allah, kesalahan-kesalahan dalam penilaian apa aja? Yang pertama, kenapa sih harus terukur tadi itu di output itu ya, itu harus terukur supaya penilaian kita lebih objektif gitu kan. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali di luar sana yang melakukan penilaian kinerja memang, tapi salah. Apa aja yang membuat itu jadi salah? Yang pertama, standar yang berbeda atau kurang jelas. Jadi standarnya, SOP-nya itu enggak jelas. Makanya kenapa harus dirumuskan di awal? SOP-nya apa? Kalau pelayanan nih di outlet ya, pramuniaga atau pramusaji gitu, itu harus ditentukan dulu. Yang pertama misalnya senyum sapa salamnya itu jalan enggak? Gitu. Kalau enggak ada CCTV kan yang menilai bisa temennya juga, gitu kan? Itu dijalankan enggak? Temen itu kan interaksi dengan dia selama 6 bulan pasti ngeliat tuh, kok enggak dilaksanakan. Dia mendapatkan penjelasan yang sama dengan teman yang lain gitu ya. Teman yang lain pasti tahu kok enggak melaksanakan apa yang jadi SOP yang ini ya, bagian yang ini ya gitu. Langsung aja begitu masuk langsung cari apa Pak, langsung gitu, enggak disapa dulu kek gitu ya misalnya. Jadi standar yang berbeda atau kurang jelas itu harus sama standarnya ya, atau enggak jelas dirumuskan dengan bahasa yang ambigu. Jadi ketika kita menjelaskan kepada karyawan, nanti SOP-mu ketika bekerja kayak gini loh. 1, dirumuskan dengan jelas. 1, senyum, sapa, salam. Senyumnya itu koyo opo kudune, gimana? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri itu harus dirumuskan dengan jelas. Berarti pakai ukuran enggak juga gitu ya. Yang penting tersenyum lah ya, enggak yang cemberut gitu. Terus salamnya seperti apa?
Selamat pagi Pak, ada yang kami bantu gitu ya. Selamat pagi Pak gitu ya, mau mencari apa misalnya, atau ya itu kita tentukan di awal. Kita rumuskan di awal, karena itu akan jadi indikator bagi kita untuk ngukur nanti, untuk mengkuantitatifkan ya. Jadi harus sama, nggak boleh berbeda satu outlet dengan outlet yang lain. Meskipun outlet yang satu loh di desa, outlet yang satunya lagi di kota, mungkin bahasanya aja mungkin gitu ya, bahasa yang digunakan, tapi tetap harus ada senyum, sapa, salam. Terus yang kedua ada cross selling gitu ya, ada apa lagi gitu, itu harus sama, nggak boleh kemudian kita menganaktirikan outlet yang di desa misalnya ya, yang di desa karena daya belinya kecil itu nggak usah cross selling misalnya gitu ya, nggak bisa begitu. Jadi harus jelas gitu, harus jelas standarnya. Kemudian kecenderungan memusat atau central tendensi istilahnya ya, kecenderungan memusat. Ini maksudnya gini, kadang-kadang kita itu terlalu sungkan untuk mengukur orang lain, sehingga kita ngambil pengukuran tuh di tengah-tengah, cukup ya, yang kita isi cukup gitu. Nah ini juga akan jadi bias penilaian, skornya nanti itu nggak akan valid. Jadi kita sebagai penilai itu memang harus tega. Kalau memang jelek ya nilai jelek, rentangnya memang direntangi kecil gitu ya, ada di rentang sebelah kiri mungkin gitu ya. Kalau memang bagus ya dinilai bagus gitu. Ini namanya kecenderungan memusat ya, jadi maunya yang tengah-tengah aja gitu. Sehingga nanti kita sendiri akan bingung ketika harus memetakan tadi itu. Dia ada di peta yang mana? Kita yang bingung, kok semuanya ada di petanya di sini ya? Nah giliran harus merumahkan salah satunya, kita juga yang bingung. Akhirnya balik lagi, kita pakai ukuran kualitatif. Koyo sing iki ae, gitu. Itu enggak adil gitu ya, tidak adil buat karyawan kita. Terus yang ketiga halo effect. Nah, ini juga sering halo effect. Kesalahan dalam pengukuran. Udah jelas nih ukurannya gitu ya, standarnya tadi itu standar kerjanya ya, standar kerja dan standar prosesnya itu udah jelas gitu. Tapi giliran harus kita nilai, kita kena halo effect ternyata. Kita itu sudah ngeblok pikiran kita. Kenapa? Aku nggak suka sama dia gitu ya. Mau ngerumahin aja gitu kan. Maunya mencatin tapi susah gitu, nggak bisa, nggak ada buktinya. Akhirnya itu kita cenderung menilai karyawan si A itu terlalu tinggi, sedangkan karyawan di B terlalu rendah. Ini juga sesuatu yang tidak tepat gitu. Jadi kita memang harus murni benar-benar objektif menilai itu. Makanya harus dibantu dengan tadi itu yang dibantu oleh teman-temannya yuk yang menilai juga gitu, supaya jadi objektif nanti ya. Tuh. Terus terlalu longgar atau terlalu ketat, maunya itu semuanya dapat bagus semua gitu ya. Akhirnya kita ngelihatnya ini nggak bisa, ini skornya kecil gitu. Kita nggak balik lagi kepada standar kinerja tadi itu, nggak balik pada job desk, nggak balik pada SOP-nya, itu seperti itu. Terus prasangka juga ya, prasangka ini juga akan menjadi bias kalau kita itu sudah kayaknya udah pakai bahasa kayaknya itu sudah kita sudah punya mindset ya, punya persepsi tertentu terhadap karyawan kita. Terus kesalahan kontras juga ya, jadi kita terlalu sama dengan ini nih ya, sama dengan ini terlalu sudah dari awal itu sudah mengkotak-kotakkan gitu. Saya suka sama si ini, saya tidak suka sama si ini gitu. Sehingga karyawan itu berada dalam kontra yang sangat terlihat. Kontra kita itu sudah cenderung ke kanan dan cenderung ke kiri gitu. Gak ada yang di tengah-tengah ya, kebalikannya ini tadi. Ya, jadi itu juga akan menjadi salah satu hal yang membuat hasil penilaian kita menjadi tidak valid. Kalau sudah tidak valid gak bisa kita gunakan. Untuk apa? Untuk balik tadi ke slide yang pertama, untuk menentukan gaji dia, untuk mempromosikan dia gitu ya, untuk mentraining dia gitu ya. Itu seperti itu. Ini contohnya masih ada ternyata. Ini contoh perilaku kerja nih ya. Ini contoh ya. Contoh indikator dari perilaku kerja ini. Yang pertama, customer service orientation. Jadi karyawan di dalam SOP gitu ya, di dalam SOP itu harus berbunyi ini. Jadi fokusnya gitu ya, atau orientasi dari
karyawan, kalau dia itu adalah CS gitu ya, itu adalah ke customer gitu. Pun kalau dia produksi, jadi saya pikir kalau customer service orientation ini bisa jadi indikator untuk semua ya, baik itu frontliner atau pramuniaga atau CS maupun produksi. Jadi produksi harus ke sini orientasinya. Harus ke customer service orientation, memberikan service yang terbaik gitu. Kita apalagi ya, kalau kita ada di dunia industri atau kita ada di UMKM yang berkaitan dengan kuliner gitu ya, yang mungkin pembuat resepnya itu adalah kita, kan ini fokus kita atau orientasi kita itu di bagaimana customer ngerasa puas gitu kan. Jadi di situ ya. Jadi perilaku kerja itu bagaimana orientasinya itu adalah orientasi pada customer, memberikan pengalaman terbaik gitu ya pada customer. Terus inisiatif itu juga bisa jadi salah satu indikator perilaku kerja. Teamwork, religius, kalau kita itu juga menentukan bahwa pengalaman religi atau pemahaman religi itu adalah salah satu indikator yang akan kita ukur dari karyawan. Nah, enggak sholat, enggak bisa kerja di sini, harus sholat. Berarti itu harus jadi indikator dari perilaku kerja. Jadi kalau nggak sholat berarti nanti ya nggak bisa, ini harus sholat, berarti itu harus jadi penilaian. Siapa yang menilai? Kalau kita owner itu nggak di tempat, berarti temannya yang menilai, itu ya. Kan temannya yang tahu sehari-hari dia sholat atau enggak. Karena kalau kerja itu kan pasti ada di antara 5 waktu ini yang dia itu dilakukan di kantor, ya enggak? Kalau dia itu pagi berarti dia ada waktu duhur sama asar, ya kan? Kalau dia itu malam berarti ada waktu maghrib sama isya. Cuma subuh aja ya enggak kan? Nah itu kalau kita menentukan bahwa indikator religius itu bisa kita masukkan sebagai indikator penilaian perilaku kerja gitu ya. Terus yang berikutnya achievement results. Jadi hasil dari bagaimana dia itu termotivasi gitu ya untuk bekerja gitu ya. Untuk bekerja itu juga bisa integritas, kehandalan, kemudian nggak kelihatan, keterlambatan ya, ini juga bisa jadi tolak ukur. Kepatuhan terhadap sistem dan kebijakan, bagaimana dia melaksanakan SOP itu bisa diukur di sini ya, bisa diukur di sini bagaimana dia melaksanakan SOP, bukan pada SOP-nya tapi bagaimana dia melaksanakan atau tidak gitu ya, dilaksanakan atau tidak itu. Nah kalau ini mungkin untuk posisi-posisi yang dia itu manajer ditambahi ini berlaku nggak? Tetap berlaku gitu. Berarti kalau semakin tinggi posisinya semakin banyak yang harus dinilai dari dia ya. Kalau dia manajer, kepala gudang, apalagi kepala cabang misalnya, penanggung jawab cabang. Kalau belum ada kepala cabang mungkin istilahnya jadi penanggung jawab cabang. Ini mungkin bisa ditambahkan ya, perencanaan kerjanya gimana, yang hal-hal yang sifatnya ke arah bagaimana dia bisa mimpin tim. Itu bisa dimasukkan ya, bisa ditambahkan di sini, kemampuan memimpin, kemampuan menganalisa misalnya gitu ya. Jadi supaya kita nggak dia nggak dapat gaji buta, kita nggak membayar orang yang nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ini dilaksanakan oleh timnya semua ya, dia nggak ngapa-ngapain ya, supaya nggak seperti itu ya, dia tetap harus kita ukur gitu. Gimana kemampuan dia mengarahkan timnya, ngomong sama komunikasi dengan timnya bagaimana gitu ya. Kontrol kerja timnya seperti apa, itu bisa kita masukkan. Ini contoh aja ya teman-teman, nanti bisa dirumuskan sendiri sebenarnya. Ini salah satu contoh supaya teman-teman bisa membedakan mana yang masuk ke dalam pengukuran performa kerja dan mana yang masuk pada perilaku kerja gitu kan. Ini contohnya. Kemudian ini lagi ya, contoh KPI. Jadi ini bisa kayak teamwork, ini bisa masuk ke sini. Kalau sudah masuk ke sini itu nggak usah diukur di sini. Ya, nggak usah diukur di sini, tapi masuk ke sini. Jadi ini bukan punya kami, ini saya googlingkan tadi ini, karena punya kami itu ada di Google Drive ya, prosesnya masih lama gitu kalau jadi contoh. Ini KPI-nya. Jadi kalau di tempat kami itu salah satu contoh KPI itu misalnya pencapaian omset. Kalau omset perusahaannya 100 juta per bulan, omset kita target omset kita itu 100 juta per bulan atau berapa ya? Pak Arief berapa Pak Arief? Kalau Pak Arief menentukan target omset per bulannya jatuhnya berapa Pak Arief? Target ini? Iya, targetnya.
Kenapa? Berapa? 60. Oke, target omsetnya Pak Arif 60 juta ya. Berarti kalau misalnya Pak Arif punya 2 outlet, ini untuk 1 outlet atau 2 outlet? Atau untuk semuanya? 2 outlet. Nah, berarti kan tiap outlet target omsetnya 30, oke. Ah. Oh, ada. Berarti sudah diukur ya Pak Arif ya. Kalau yang di sini kayaknya tahun kemarin dapatnya 15, berarti tahun ini 20 atau 30, oke, boleh. Jadi nggak harus dibagi rata, nggak harus dibagi rata. Kita sesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya. Kalau misalnya ini outlet yang baru, karena baru berarti kita kasih target omset paling kecil, karena ini kan baru gitu kan, karena kita masih meraba-raba juga. Nah itu dibagi. Kalau misalnya itu sudah ada 2 outlet, kalau cuma 1 outlet berarti gimana dong? Tanggung jawab si customer service yang ada di situ dong. 60 juta itu enggak, kita bagi dengan kita juga sebagai owner. Ya owner kan harus melakukan sesuatu juga supaya omsetnya naik, promosi kemana-mana gitu. Berarti target omset CS di cabang itu, di outlet kita yang masih 1, target omsetnya berapa ya? Misalnya 60 juta, oh target CS itu atau target Pramuniaga 20 juta aja deh gitu. 20 juta, sisanya kita nih yang 40, berarti kita juga harus genjot. Kan kalau industrinya masih baru memang ownernya nggih Pak Arif yang harus benar-benar berupaya keras gitu, memang begitu gitu, nggak bisa dibagi. Dibaginya ya karyawan itu yang di outlet itu cuman kebagian sekian persen aja atau separuh-separuh misalnya, itu ya. Jadi misalnya itu kalau di tempat kami target omset karena ada 7 cabang, ya sekarang 7 cabang lah ya dengan e-commerce, itu juga target omset yang contoh nih 700 juta misalnya ya dalam 1 bulan, itu enggak dibagi rata, sama dengan yang dilakukan Pak Arif tadi. Cabang ini cabang paling muda berarti target omsetnya segini, cabang paling tua, cabang kampus ya tak paling gede target omsetnya karena dia yang paling dikenal, cabang ini yang paling dikenal oleh masyarakat gitu, berarti target omsetnya paling gede, plus disesuaikan dengan omset tahun sebelumnya gitu kan, omset tahun sebelumnya. Nah itu capaian target omsetnya itu harus ditentukan dulu, baru kemudian itu kita turunkan jadi indikator penilaian untuk customer service ya, atau untuk cabang diturunkan pada customer service. Nah kemudian satu lagi selain target omset, kalau di tempat kami itu yang jadi target pengukuran juga ini saya kok lupa, ada beberapa yang perlu dicatat juga. Untuk KPI gak usah terlalu banyak teman-teman, 3 aja sudah bagus ya, 5 maksimal. Jadi kalau KPI karena ini diukurnya juga tiap bulan ya, kalau di tempat kami tiap bulan, kalau di tempat teman-teman silahkan ditentukan mau diukurnya 2 bulan sekali aja deh misalnya, itu gak apa-apa gitu. Tapi jangan terlalu banyak indikatornya. Target omset, apa lagi ya? Apa ya kira-kira yang berkaitan dengan tadi itu job desk, ya kan? Yang berkaitan dengan job desk, target omset, apalagi gimana? Iya, disiplin kehadiran, benar, disiplin kehadiran, ya. Kemudian ini lagi, selain disiplin kehadiran, target omset, barusan saya ingat. Bagaimana kemudian capaian apa ya? Kehadiran, target omset, kemudian keterlambatan itu kalau di tempat kami dipisah. Jadi kehadiran sendiri, keterlambatan sendiri itu dipisah karena nanti treatmentnya itu berbeda. Ya, treatmentnya berbeda. Kan tadi salah satu manfaatnya juga untuk itu kan, untuk pengembangan gitu kan, untuk evaluasi. Kemudian bisa aja ini loh, apa sih namanya? Kalau first respon. Jadi kecepatan respon. Ya, kecepatan respon. Kan kadang-kadang sekarang customer bisa pesannya itu lewat WA gitu ya, lewat online. Nah, bagaimana dia itu cepat merespon? Itu kan tugasnya CS juga. Kecepatan respon itu juga bisa jadi indikator KPI. Udah itu aja. Gak usah banyak-banyak kalau KPI. KPI itu cukup 3-5 indikator gitu. Nah kalau yang perilaku kerja itu boleh lebih dari itu.
boleh 10, tergantung kita mau masukkan indikator apa aja. Kalau kedisiplinan itu sudah masuk sini, kedisiplinan itu nih keterlambatan ya, udah masuk sini berarti nggak perlu masuk sini gitu. Boleh nggak masuk kedua-duanya? Boleh aja, nggak apa-apa, karena waktu pengukurnya kan berbeda ya. Kalau yang ini itu setiap 6 bulan sekali, atau kalau mau 1 tahun sekali ya nggak apa-apa gitu. Kalau yang ini tiap bulan itu boleh, cuman akan sama aja sih. Kalau di sini udah bagus, terus di sini juga pasti bagus ya kan. Tuh, jadi kalau udah masuk sini nggak perlu dimasukkan ke penilaian perilaku kerja seperti itu. Jadi ini KPI, ini perilaku kerja. Itu teman-teman. Jadi ditentukan waktunya, kemudian tentukan indikator-indikatornya sesuai dengan yang tadi itu. Kalau perilaku kerja itu lebih ke arah sikap kerja gitu ya, kehandalannya, ketangguhannya. Kita lihat kalau dari kedisiplinan ya, di sini bolehlah masuk. Skor di sini itu pasti skor ini. Skor apa ya istilahnya ya? Skor kehadiran. Targetnya itu 26 hari karena dia masuk 26 hari kerja. Targetnya 26 hari karena kita enggak mau bolong. Tapi kalau misalnya dibuat 24 hari ya enggak apa-apa. Berarti kita berikan konsekuensi kan, konsekuensi untuk libur 2 hari dalam 1 bulan misalnya. Targetnya dibuat 24 aja deh, oke. Nah, ini kan angka 24. Kemudian di sini ternyata capaiannya cuma 15. Nah, nanti akan ketemu tuh skornya berapa. Kalau di sini karena bunyinya itu adalah kehandalan, berarti karyawan yang lain dan kita itu menilai dia sering sakit enggak? Sering izin sakit enggak? Berarti nggak tangguh kan? Kalau udah nggak tangguh nggak bisa diandalkan gitu kan? Nggak bisa diandalkan gitu. Nah itu juga perlu diukur, perlu dihitung gitu ya. Sehingga karyawan itu nggak nyanyi libur, nyanyi izin gitu kan? Itu perlu diukur juga seperti itu. Kehandalannya ini diukurnya nanti selama rentang waktu 6 bulan ya. Kehandalannya bisa kita jadikan tolak ukur di sini. Oh KPI-nya setelah diprosentase selama 6 bulan ternyata apa? Cuma 60%, berarti di sini di skor kehandalan kita isi dengan cukup, berarti karena di 60%, misalnya begitu ya. Ini, nah kemudian nilai dengan angka, karena balik lagi ke slide yang tadi, karena ini bunyinya kuantitatif, memang harus dengan angka, sehingga kita memutuskan sesuatu itu juga dengan angka gitu, dengan skor gitu ya. Nah berarti ini nanti ukur-ukuran yang ada di sini itu kita nilai dengan angka 1 sampai 5. Ini contoh aja, kalau teman-teman mau pakai 1 sampai 3 nggak masalah. Tapi ini yang umum seperti ini ya, 1 sampai 5. 5 itu untuk perilaku yang konsisten terlihat. Ini untuk mengukur perilaku kerja, berarti perilaku yang konsisten terlihat. Apa? Konsisten. Tiap hari itu memang sholat, nggak pernah kelihatan bolong dan selalu tepat waktu, selalu berjamaah, selalu ngajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Ini misal nih ya. Kalau indikatornya adalah religius gitu, kelihatan tilawah terus misalnya ya, itu juga bisa dijadikan indikator dari religiusitas. Ini untuk skor 5 untuk perilaku yang konsisten terlihat atau muncul. Terus untuk yang KPI outstanding ya, jadi outstanding itu apa ya namanya, luar biasa, bagus ya, bagus, capaiannya itu bagus gitu. Di sini ini nanti skor ya 1, 2, 3, 4, 5 kepotong. Berarti kalau skornya 5 kita isi 5 di sini. 5 gitu. Terus yang ini skornya berapa? Skornya ternyata 3. Yang ini skornya 4. Baru kemudian kita turunkan, kita jumlah skornya. Yang ini pun begitu nanti. Kemudian skor 4 untuk terbiasa. Jadi enggak konsisten tapi terbiasa, beda ya. Enggak konsisten tapi terbiasa. Kalau ini KPI-nya good performance, bagus. Kalau outstanding ini di luar kebiasaan, misalnya dia petugas kebersihan gitu ya, petugas kebersihan di outlet kita, jadwal kerjanya itu jam 8, jam 7 dia sudah datang, pulangnya jam 4 ya, dia jam 5 baru pulang gitu. Dan bukan karena bersantai-santai, tapi memang dia mengerjakan sesuatu itu di luar yang kita minta ya, dia mengerjakan sesuatu itu di luar yang kita minta, berarti dia outstanding skornya 5 gitu, kita kasih skor 5. Kemudian yang ini yang skornya 4, good performance ya, performanya itu sesuai dengan yang kita minta, bagus ya, bagus sekali. Kalau yang ini
nggak diminta lembur, dia itu kerjanya sudah lembur dan tidak minta gaji lembur gitu ya. Tapi dia itu minggu itu kadang-kadang ngeceki, padahal outletnya tutup gitu kalau minggu. Tapi dia selalu datang gitu untuk ngeceki gitu ya. Ada pintu yang terbuka kah gitu, ada lampu yang belum dimatiin kah gitu. Misalnya ya, itu sudah outstanding ya. Kalau ini good performance ya, datang sesuai dengan jadwal, kemudian melakukan juga sesuai dengan yang kita minta gitu ya. Itu seperti itu. Terus standar performance ya, standar lah ya, performanya itu biasa-biasa aja, nggak terlalu baik, nggak terlalu buruk juga gitu. Kalau ini need improvements itu sudah butuh bantuan. Jadi kalau ada karyawan yang apa istilahnya udah dikasih tahu cara melayani pembeli itu kayak gini gitu ya, tapi nggak berubah-berubah juga, berarti dia masuk di kategori ini, di skor 2, need improvement, dia butuh bantuan. Kalau ini nanti hasil akhirnya adalah need improvement berarti, dan kita masih ingin mempertahankan dia, berarti kita harus melakukan sesuatu nih untuk dia supaya naik nih gitu ya. Jadi minimal di standar performance gitu. Kemudian yang kelima, belum terlihat, ya ini belum pernah kelihatan dia itu berorientasi terhadap customer gitu. Ya udah dia CS tapi datang gitu ya, melayani gitu. Yang biasa-biasa aja, nggak pernah nawarin produk yang lain misalnya, nggak pernah upselling istilahnya ya, nggak pernah upselling. Dia juga apa namanya bekerja itu ya biasa-biasa aja lah gitu ya, nggak ada yang istimewa ya dari dia gitu. Ini di standar performance. Terus kalau ini belum terlihat, ini nggak pernah kelihatan itu upselling, nggak pernah kelihatan tersenyum gitu kan. Padahal dia ada di posisi customer service, dia itu ada di frontliner gitu ya, tapi nggak pernah kelihatan tersenyum gitu. Ini evaluasi sebenarnya untuk SDM-nya ya. Dulu waktu ngerekrut gimana gitu kan, kok iso gitu orang yang nggak bisa tersenyum direkrut jadi CS gitu misalnya. Ini berarti kan evaluasi juga untuk siapa, untuk SDM gitu ya. Jadi ini unacceptable, jadi sudah benar-benar nggak pernah kelihatan, nggak pernah bagus gitu ya, itu seperti itu.